Selamat pagi semua. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Good morning. Bagaimana kabar kalian semua? Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian bilang pagi, 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 luar biasa. Bisa? Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kurang keras. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kayaknya kalian lebih semangat lagi pada pagi hari ini untuk pembelajaran. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Sebelum kita masuk, di sini ada pertanyaan pragmatik. Yang pertama, kalian tahu nggak mengapa perintah sederhana seperti membuat tulisan sering menghasilkan jawaban AI yang tidak sesuai keinginan kita? Ada yang tahu? Oke, Richie. Apa Richie? Karena prompt yang diminta kurang tepat, Pak, atau tidak lengkap. Oke, prompt-nya kurang lengkap ya, yang diminta oleh AI. Jadi, AI itu tidak yang kalian pikir, dalam arti ketika kalian masukkan prompt-nya itu, kalian harus lebih jelas untuk melakukan perintah tersebut. Jangan sampai si AI itu bingung dengan kata-kata yang kalian buat di prompt tersebut. Lalu pertanyaan yang kedua, jika AI bisa menulis, menggambar, bahkan membuat musik, peran manusia ada di mana menurut kalian? Peran kalian itu ada di mana? Ada yang tahu? Oke, Mandy. Menurut saya, Pak, Iya. manusia itu berfungsi sebagai konseptornya. Jadi dia itu yang membuat sebuah ide untuk AI misalnya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, di sini ada pertanyaan lagi yang ketiga. Apa yang terjadi jika prompt kita tidak jelas, akurat, hasilnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Oke. Kita tahu kalau AI itu tuh kalau ingin mendengarkan suatu hasil, mereka tuh harusnya namanya belajar dari karya manusia dulu. Iya. Jika karya manusia itu ada, otomatis nggak akurat dari AI. Oke, jadi yaitu belajar dari karya manusia dulu. Jadi baru bisa dimengerti oleh AI seperti itu. Lalu biar hasilnya itu lebih akurat. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ada pendapat yang lain? Ada tidak yang bisa memberikan argumen tentang apa yang terjadi jika prompt kita tidak jelas? Akuratkah hasilnya? Ada yang bisa? Coba Livia. Kalau menurut pendapat saya, hasilnya jadi tidak akurat dan tidak jelas karena di situ kita nanti kalau misalnya dia mulainya yang tidak jelas, itu lebih ke umum. Jadi kalau umum menurut kita tuh akan kurang. Jadi kalau misalnya mau cek AI, kita lebih baik tulis dengan lengkap dan Oke, jadi lebih akurat dalam arti lebih rinci ya. Lebih rinci dan lebih jelas dan lengkap. Jadi si AI itu bisa membaca yang kita inginkan. Oke, bagus. Tepuk tangan. Pertanyaan yang terakhir, menurut kalian unsur apa saja sih? Apa saja yang dibutuhkan agar AI dapat memahami instruksi kita secara tepat? Ada nggak yang tahu? Kalau menurut
Rici bagaimana? Ci? Kalau kita harus paham dulu kalau misalnya konsep AI itu agar bisa sesuai dengan kemauan kita harus tentunya menulis prompt yang sangat jelas, Pak. Contohnya apa? Kita harus mendeskripsikan kayak latar itu gimana, tempatnya itu gimana, suasananya itu gimana, dan apa saja yang harus ada dalam prompt tersebut. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke. Baru kita masuk materinya. Apa itu rekayasa prompt? Di sini bahwa rekayasa prompt adalah teknik menyusun instruksi yang efektif agar AI mampu menghasilkan output yang akurat, terarah, dan sesuai kebutuhan pengguna. Dalam arti ketika kalian diminta untuk memasukkan prompt, itu lebih jelas. Dalam arti lebih detail di prompt yang kalian tuliskan, yang diperintahkan oleh si AI. Jangan sampai ketika kalian menuliskan suatu prompt di dalam AI, kalian kurang lengkap atau kurang detail, maka prompt itu hasilnya juga kurang akurat. Jelas ya? Oke, lanjut. Di sini fungsi prompt di sini ada 4. Mengarahkan AI, memberitahu AI tugas spesifik yang harus dilakukan seperti menjawab pertanyaan, menulis cerita atau membuat gambar. Yang kedua adalah menentukan output. Yang ketiga adalah meningkatkan akurasi. Akurasi itu apa? Di sini prompt yang jelas dan struktur menghasilkan respon yang lebih relevan dan akurat. Ketika kalian memasukkan prompt, itu harus akurasi dalam arti sesuai dengan yang kalian minta. Lebih jelas. Lalu yang ketiga memicu kreativitas. Membantu pengguna untuk menghasilkan ide baru atau solusi kreatif dengan memberikan rangsangan atau arahan awal, mengontrol gaya bahasa, menggunakan dapat menentukan gaya tulisan yang diinginkan, misalnya format, kasual, atau teknis. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa gaul. Nggak ada IL mengenal tuh bahasa-bahasa gaul. Lu, gua itu nggak kenal IE. Yang dia kenal itu adalah bahasa-bahasa yang baku, seperti saya, Anda, itu pasti kenal. Kalau bahasa gua, lu, itu tidak. Si E itu tidak akan merespon. Jadi ada berapa? Fungsi dari prompt itu ada berapa? Ada 4. Apa saja sih, Kayla? Iya. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Di sini unsur-unsur prompt yang efektif itu ada 6. Yang pertama kejelasan. Kejelaskan ketika kalian mengetikkan suatu prompt di AI tersebut. Lalu yang kedua konteks. Konteksnya seperti apa yang kalian buat itu harus lebih jelas dan detail. Lalu yang ketiga tujuan. Tujuan kalian mengetikkan prompt itu seperti apa? Kalian harus tahu juga. Lalu yang keempat instruksi terperinci. Yang kelima peran, lalu batas waktu atau panjang. Panjang kalimatnya pasti disesuaikan, ada batasnya. Jelas ya? Jadi unsur-unsurnya ada berapa? Ada 6. Yesa, apa saja Yesa? Iya. Oke, tepuk tangan. Oke. Lalu di sini tujuan rekayasa prompt itu ada 4. Yang pertama adalah menghasilkan output yang relevan dan konsisten. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi pengguna AI. Lalu yang ketiga mengontrol format gaya detail jawaban AI. Yang keempat membantu memecahkan masalah menggunakan instruksi yang tepat. Jadi di sini ada 4 tujuan rekayasa prompt. Lalu selanjutnya teknik dasar rekayasa prompt. Di sini ada 4 juga. Yang pertama memberikan tugas tanpa contoh.
Mengandalkan pengetahuan dasar model. Maksudnya apa sih? Mengandalkan pengetahuan dasar model itu yang seperti apa sih? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Memberi tugas tanpa contoh. Pernah nggak tahu perintahnya yang seperti apa sih dasarnya? Kalian pernah nggak coba ketika kalian nggak tahu bahasa Inggris nih, kalian menggunakan AI, terjemahkan arti bahasa Inggris seandainya good morning, otomatis si AI itu pasti akan menjawab apa kalau good morning? Selamat pagi. Itu secara sederhana memberikan tugas tanpa contoh. Jelas ya? Lalu, memberikan beberapa contoh pasangan input dan output yang diinginkan untuk memandu AI. Contohnya apa? Seandainya input. Contohnya gini. Hewan, outputnya nih. Hewan yang berkaki 4. Otomatis outputnya apa yang muncul? Apa? Mas, pasti banyak kan outputnya yang keluar. Ada kucing, ada anjing, ada kuda, ada apa lagi? Ada babi dan lain-lain, itu pasti. Lalu di sini menugaskan peran atau personal tertentu kepada model AI agar responnya sesuai dengan ini maksudnya apa sih menugaskan peran atau personal tertentu kepada AI? Contohnya seperti apa? Kalian tahu nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Ada? Pernah? Coba Ricci apa, Ci? Jadi kayak kalau misalnya kita buat minta AI untuk kerjain tugas kita pasti tentunya butuhin buat yang gitu. Ya, kita sebelum dia bikin tugas gambar gitu kan, tentunya Iya. kita juga harus mikir gambar kayak apa. Buatkan saya sapi berkaki 5 berkepala 3 babi. Ah, Itu pasti akan muncul sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya nggak sesuai dengan keinginan kita bisa minta ulang lagi. oke, bagus. Ada pendapat yang lain? Ada tidak yang kalian pernah alamin di poin yang ketiga? Pernah nggak? Coba Bapak minta Gabriel, tahu nggak Gabriel? Yang poin keempat, menugaskan peran atau persona tertentu kepada model AI agar responnya sesuai. Apa? Bisa? Tidak. Oke. Kalau Mandy, apa nih? Kalau pendapat kamu Mandy? Iya. Iya. Saya sih setuju kan Vicky ya, itu harus memiliki konteks dalam ya. Konteks dalam pada AI tersebut. Ya, jadi kita kalau misalnya mau ini AI kayak misalnya, oh tolong buatkan saya foto poster tentang Iya. skincare. Iya, Dia oke. bakal dengan senang hati AI-nya bakal ini berfungsi proseskan perintah dari saya sebagai konsep untuk dalam membuat sebuah poster itu. Gitu, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke. Poin yang keempat, meminta model untuk menjelaskan alur pemikiran atau penalaran langkah-langkah demi langkah sebelum memberi jawaban akhir. Berguna untuk soal logika atau matematika. Ada nggak yang bisa memberikan contoh seperti apa sih? Oke, Ana. Dalam soal matematika itu tuh ada yang namanya jawaban langsung. Iya. Nah, tapi masalahnya untuk yang namanya sampai ke jawaban akhir itu pasti kita perlu yang namanya cara kan. Iya. Kalau kita nggak pakai cara gimana kan jawaban itu sebagai metodenya. Nah, makanya karena kita tuh bukan
Oke, bagus. Tepuk tangan. Dari teknik dasar rekayasa prom, ada yang mau ditanyakan nggak? Udah jelas ya? Oke, kita lanjut. Di sini Bapak akan terapkan contoh nih. Di sini kan buatlah gambar figur mainan 3 dimensi. Di sini Bapak minta kalian coba buat gambar. Kalian yang pertama yang kalian siapkan, kalian ketik tulisan seperti ini. Lalu yang namanya kalian ganti dengan nama kalian. Lalu di sininya diganti dengan logo SMK Fajar Indah Bisa. Oke, lalu kalian sebelum kalian enter, kalian upload dulu foto kalian. Upload foto kalian sama logo ini. Dan logo Fajar Indah. Coba kalian coba. Bisa? Bisa ya? Oke. Hasilnya seperti ini. Ketik dulu deh. Hasil. Oh my god. Kelihatan? Oke. Coba. Oke, kalau sudah kita lanjut dulu. Di sini ini contohnya ya. Lalu selanjutnya di sini Bapak minta kalian buat kelompok satu komputer 2 orang kelompok. Kalian buat tugasnya lembah kerja siswanya seperti ini. Yang pertama di sini bayangkan Anda adalah marketing yang ditugaskan membuat iklan untuk produk lokal. Contohnya di sini ketentuannya yang pertama adalah pilih salah satu produk. Di sini ada minuman, ada makanan atau kerajinan tangan. Lalu yang kedua, buatlah sebuah form efektif untuk AI yang akan menghasilkan tag iklan yang menarik. Yang ketiga, prompt Anda harus mencakup unsur-unsur ini nih. Instruksi, konten, format, gaya, nadanya, bagaimana suasana iklannya. Misalkan nada ceria dan nada kalian buat seperti ini. Kalian buat promosi, membuat iklannya, lalu dibuat juga posternya. Hasil jadinya kalian bisa kirim melalui WA Bapak. Bisa ya? Bisa ya. Silakan maju diceritakan produk iklan apa yang kamu tampilkan produknya. Oke. Dibawa. Yang lain perhatikan. Ini teman-teman.
Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas yaitu tentang ini ya dari tugas Pak Farhan, yaitu tentang pembuatan sebuah poster dari AI. Jadi kita sekarang menggunakan AI dari ChatGPT. Betul. Oke. Di sini adalah nampak posternya berwarna pink, lucu, gemas, imut. Dan ada Kuromi dan Cinnamoroll-nya. Kita baju boleh ya, Pak? Oke. Pertama, iklan skincare Sanrio Girl. Kita namain skincare kita Sanrio Girl ya. Di sini ada cantik, ceria, kulit glowing ala Sanrio Girl. Musik ceria ala kawaii mulai mengalun layar dihiasi warna pink pastel, glitter, dan karakter-karakter imut seperti bintang, hati, dan pita. Seorang remaja perempuan masuk sambil berkata dengan ekspresi gemas, "Hai Sanrio Girls, siap glowing lucu hari ini?" Scene pertama. Botol skincare Sanrio Girl muncul dengan efek sparkle. Desainnya mungil, pink, dan diberi hiasan icon imut. Ini dia Sanrio Girl Glowing Essence. Skincare yang bikin kulit kamu halus, cerah, lembab, dan tentunya seimut karakter kesayanganmu. Boleh, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita ada scene 2, yaitu kandungan bahan. Jadi pertama-tama pada scene kedua ini akan muncul ilustrasi berry lucu, tetesan air berkilau, dan awan kecil tersenyum. Narator berkata, "Hai guys, jadi di sini tuh bakal ada kandungan bahannya, yaitu ada strawberry glow extract, bikin kulit cerah alami, aqua bounce hyaluronic, lembabkan kulit sampai 24 jam, sakura softening serum, akan menghaluskan pori-pori dan bikin kulit makin kenyal. Dan yang paling penting, cute skin technology. Karena glowing itu harus fun. Lalu skin 3, pemakaian. Akan ada model remaja dan wanita dewasa yang akan memakai produk sambil tersenyum gemas. Tadi Remaja, wah cepet banget meresapnya. Lalu dijawab oleh dewasa mudanya. Dan wanginya bikin mood langsung happy. Oke, di sini ada scene keempat, before dan after. Before-nya kulit terlihat kusam dengan emoticon. After-nya kulit glowing dengan emoticon plus efek glitter. Narator ceria. Hanya dengan Sanrio Girl, kulitmu berubah dari meow glow. Scene 5 yaitu kelasnya. Karakter style muncul sambil melambaikan tangan. Ayo jadi bagian dari Sanrio Girl Squad. Cantik itu bukan cuma glowing, tapi juga ceria, percaya diri, dan tetap imut. Sanrio Girl tersedia di toko kosmetik, marketplace, dan minimarket terdekat. Jadi kalian bisa mencarinya dengan mudah. Oke, sekian dari presentasi saya dan juga Levia dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih ya. Oke, tepuk tangan. Dari hasil kerja pada hari ini, ada kesulitan nggak dalam pembuatan iklan tersebut? Kalian ada kesulitan atau tidak? Bisa ya? Oke. Yang terakhir, sebelum Bapak tutup, di sini ada namanya refleksi. Refleksi ini yang pertama, bagaimana dari kegiatan hari ini yang paling membantu kamu memahami cara kerja prom? Ada yang bisa menjawab? Refleksinya, coba Bapak minta Ricky. Gimana Ricky? Dari tadi Pak, yang tugas Bapak berikan tadi itu ya kayak kita perlu bikin poster dan juga dapat diri kita sendiri untuk mati di dalam arus apa itu tadi. Kita bisa mengetahui form apa yang akan kita gunakan untuk misalnya kita selesaikan tugas. Oh, seperti itu. Kalau pendapat dari Livia, bagaimana Livia? Yang poin yang pertama, bagaimana dari kegiatan hari ini yang paling membantu kamu memahami cara kerja prom itu? Pada saat bikin poster, Pak, karena saya baru pertama kali bikin poster di sini dari persahabatan buat saya, buat lain kali dipakai lagi. Oke, jadi intinya kamu baru pertama kali
dalam menggunakan ChatGPT dalam membuat poster. Oke. Lalu yang kedua, apa kesulitan terbesar yang kamu hadapi saat menyusun prompt? Bapak minta pendapat dari Mandy. Apa sih Mandy? Apa kesulitan terbesar saya saat menyusun prompt? Menurut saya ya, waktu saya kerjainnya tentang AI tadi sih, kesulitannya paling kan saat menunggunya sih, Pak. Menunggu dari AI-nya ya, Iya, meresponnya. Meresponnya agak lama dia, tidak secepat langsung satu klik. Oh, jadi kamu pengennya ketika kamu memberikan prompt tersebut langsung otomatis muncul gitu ya. Oke. Karena kan dari situ kan kita tahu kerja si AI itu nggak yang kalian pikir oh langsung jadi gitu. Kan dia membuat konsep dulu atau menyusun yang ide yang kalian pengen buat seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang kalian masukkan di dalam prompt tersebut. Oke. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu ketika melihat hasil AI berdasarkan prompt pembuatanmu sendiri? Kalau pendapat dari Gaby, gimana Gaby? Senang sih karena bisa berhasil gitu sesuai ekspektasi juga. Oh, jadi menurut Gaby itu senang ya di dalam hati. Oh, ternyata yang berpikir, oh iya itu seperti apa? Ternyata hasilnya tuh sangat memuaskan ya. Karena bagus gitu. Oh, karena bagus. Oke. Yang terakhir, Bapak minta Hana apa yang ingin kamu perbaiki dari prompt yang sudah kamu buat? Jujur dari tadi waktu yang namanya upload instruksi buat AI tersebut banyak kesalahan, kita harus yang namanya ngulang berkali-kali. Iya. Pengennya sih kalau AI-nya tuh bisa yang namanya ngerti lah dari satu kali kita ngejelasin gitu. Oh, jadi si AI itu harus ditegasin dulu ya. Jadi baru dia jalan gitu kan. Jadi dari perintah yang kita masukkan di form itu, dia itu baru merespon, jadi ditegaskan pada kita, diperintahkan, lalu si prompt itu akan bekerja seperti itu. Kalau pendapat dari Celsia bagaimana Celsia yang poin keempat? Apa yang ingin kamu perbaiki dari prompt yang sudah kamu buat? Apa sih? Kenapa? Dari perbaikan di prompt itu penyusunannya di prompt tersebut. Jadi ketika kamu mau buat di prompt tersebut, kamu susun dulu ya kalimat-kalimat tersebutnya. Oh, diringkasin. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak materi pada hari ini? Tidak. Kalau tidak, Bapak akan udahi materi pada hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sana please. Let's pray. Thank you, Lord. You have educating us. Now we want to go home. Please bless us until tomorrow. Amen. Greeting. Good morning, sir. Good morning. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sekian dan terima kasih.